teman-teman, ini dia hari kedua kita menginap di Dieng dan suhunya ini jam 6:15 ya. Suhunya masih kisaran di 13-14 derajat Celcius ya. Coba kita lihat keluar dulu. Nah, ini kita penginapannya memang berdekatan dengan titik nol Diengnya guys. Jadi titik nolnya itu ada sebelah sana. Ada titik nol, ada dua sih ya. Di situ spot foto titik 0 kilometer Dieng. Nah, jam segini aja udah rame banget tuh. Nah, udah rame banget yang mau foto-foto di sana. Mungkin sekalian nyari sarapan barangkali, atau juga mungkin ada yang baru datang ya. Nah, ini kita berada di penginapannya homestay ya. Homestay Arjuna. Tuh, nanti saya masukkan nomor bookingnya ya, nomor homestaynya di deskripsi. Barangkali ada yang mau coba-coba menginap di sini ya, silahkan hubungin saja ya. Hati-hati, banyak penipuan guys, apalagi di TikTok ya, hati-hati itu. Suasananya aduh dingin banget guys. Jadi di sini banyak homestay penginapan gitu ya. Kemudian di situ ada perkebunan sayuran segala macam. Nah, nanti kita explore siang-siang, nanti kita explore ya guys. Pagi ini kita nyobain sarapan khas Dieng guys. Nah, ini nasi begono begini. Nah, ini dia nih nasinya. Sebenarnya nih nasinya apa ya? Ini nasi dicampur apa? Sayuran gitu ya? Ini nggak tahu sayur apaan ya? Papaya, daun papaya. Bukan. Kayak apa ya? Nasi begono jak. Megono. Nasi megono. Sama gorengan ya. Kayak daun apa? Campur-campur daun. Jadi kali ini emak juga ikut guys nih. Katanya mau nyobain sedingin apa sih Dieng. Kita banding-bandingkan dengan Kampung Cikujang ya di Ciamis. Ternyata di sini lebih dingin. Dinginnya kalau malam subuh titik terendahnya sampai 8 derajat katanya. Tapi untuk malam ini sih hanya sampai 13 ya. 13 derajat Celcius, tapi aduh itu aja sudah menusuk guys. Dan ini nasi begono begini, megono. Cuneng juga ikut. Pokoknya di sini nggak mau bangun sebenarnya karena dingin banget guys. Halo teman-teman, kita lanjut untuk destinasi selanjutnya di Dieng. Ini adalah hari kedua kita guys berada di Dieng ya. Dan spot foto yang pertama Dieng Banjarnegara. Nah iya, di Dieng Banjarnegara ya. Jadi ini adalah spot foto ikonik yang berada di Dieng bagian Banjarnegara. Nah, kalau kemarin kita udah foto-foto di Dieng titik nol dan Dieng Wonosobo, ini ikon lainnya lagi nih, masih di Dieng juga. Kayaknya belum pas ya, belum Kalau dikatakan belum foto-foto kalau belum foto di Banjarnegara ini, karena tempatnya bagus banget tuh, pemandangannya juga bagus. Nah, sekitar sini juga banyak ini tempat-tempat. Ini di atas ikon tadi Dieng Banjarnegara itu ada tempat foto kayak gini nih. Di bawahnya tuh ada UMKM yang jual-jual souvenir gitu. Kita bisa sambil belanja-belanja di bawahnya. Ada tempat ngopi juga. Pokoknya di sini tempat-tempatnya bagus-bagus banget ya. Karena dimanjakan dengan pemandangan indah kayak gini nih. Pokoknya gak bakal bosen. Pemandangannya keren banget. Setelah kita puas, setelah kita foto-foto di Dieng Banjarnegara, kita lanjut lagi ke destinasi wisata berikutnya, yaitu
kita ke Candi Arjuna. Iya, kita akan ke Candi Arjuna. Jadi tempatnya memang tidak terlalu jauh dari spot foto Banjarnegara ini guys. Mungkin sekitar 15 menitan lah, sampai 20 menitan kita sudah nyampe di Kawasan Candi Arjuna. Candi Arjuna ya. Nah, jalannya juga sudah bagus. Di sini juga kanan kirinya tertata rapi. Selama di Dieng juga kita nggak perlu pakai AC mobil ya, karena suhunya sudah sangat dingin. Dingin banget ya. Nggak kuat malah kalau nambah AC. Nah, ini kita udah memasuki kawasan parkiran Candi Arjuna nih. Jadi kompleknya komplek Candi Arjuna dan Candi Gatotkaca guys di sini. Parkirannya sih luas ya, parkirannya luas, bisa beberapa mobil, bis juga bisa di sini. Kita pagi-pagi nih jam 8 ternyata sudah banyak banget ya orang-orang yang sudah masuk. Ternyata ya, karena sudah waktunya liburan memang, jadi banyak yang datang. Berapa Pak? 10.000 ya sekarang. 10.000 parkir. Masuknya Banjarnegara. Jadi, oh ini yang terdekat Gatotkaca guys. Nih, yang terdekat candinya Gatotkaca. Jadi Candi Gatotkaca ini adalah salah satu candi yang berada di komplek Candi Arjuna nih, dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Candi ini merupakan candi Hindu peninggalan kerajaan Mataram kuno yang diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 Masehi. Nama Gatotkaca sendiri diambil dari tokoh pewayangan Mahabharata. Meskipun penamaan ini baru diberikan oleh masyarakat setempat di masa yang lebih kemudian. Secara bentuk, Candi Gatotkaca ini tergolong lebih kecil dan sangat sederhana guys, dengan ciri khas arsitektur candi Hindu Jawa kuno ya. Kemudian denahnya berbentuk persegi, menghadapnya ke arah timur, kemudian dibangun dari batu andesit. Atapnya juga bertingkat, walau tidak setinggi candi utama seperti Candi Arjuna yang ada di dalam nanti. Nah, ini letaknya dari parkiran tuh tidak jauh guys. Jadi tiketnya ada di bawah nih. Ini pintu Candi Arjuna. Kita coba cek ke bawah. Nah, untuk lansia aman sih, untuk lansia ya. Terus di sini juga dilarang menerbangkan drone ya. Gak apa-apa, kita nggak punya drone kok. Nah, pagi-pagi gini sudah banyak yang datang, sudah banyak pengunjung ya guys. Tempatnya dingin banget ya. Suhunya di sini masih 14 derajat Celcius guys. Nah, waktunya sekarang pukul 8.00 ya. Pukul 8:05. Suasananya enak banget ya, asri banget. Ini ada gazebo tapi sayang udah nggak bisa dipakai lagi kayaknya nih. Tuh. Ini venue-nya Gatotkaca. Kita nggak ke situ, ke sana aja dulu. Kita lihat Candi Arjuna dulu. Untuk jalanannya sih sudah bagus ya, menggunakan paving block dengan menggunakan batu-batu, jadi kesannya lebih keren lah, lebih bagus. Di kawasan Kidang, wisatawan Nusantara atau lokal turis 30.000, wisatawan mancanegara 50.000. Jadi kalau bule mah lebih mahal 20.000. Anak-anak 5 tahun bayar penuh, dilarang membawa makanan, dilarang menerbangkan drone. Tiket terusan hanya berlaku pada hari jam 7 sampai jam 4 doang. Jadi jam 7 sampai jam 4. Boleh? Tiketnya berarti 30.000 satu orang. Sama Kawasi Kidang. 5 tahun ke atas sudah kena. 5 tahun ke atas sudah bayar full. Pembayarannya di sini bisa cash sama apa? QRIS ya. Nah, di sini kita pakai QRIS saja biar lebih gampang. Jadi kita berenam. Tiketnya modalnya kayak mau masuk ke apa ya? Ya tempat wisata seperti ini.
Itunya udah bisa pinjem nggak Pak? Ya. Katanya bisa pinjem kain gitu. Ya, itu di dalam ya, Pak? Iya. Oke. Itu ada yang nyaga. Makasih. Jadi bayar 30.000 itu 2 objek wisata. Terus kalau di Candi Arjuna nanti bisa dipinjemkan kain batik. Jadi bisa kayak apa ya? Kayak wayang malah. Oke, nanti kita lihat di sana. Ya. Nama bunganya itu Hydrangea macrophylla. Mana kita baca? Oh ya, di sini dipinjamkan kainnya nih, seperti ini kainnya. Ya, Kasih aja buat biar nggak terlalu dingin. Ini namanya kain apa, Kang? Kain batik ya. Kirain ada nama jari. nanti dikembang. Ini hanya, jadi yang kesini biar ciri khasnya ya. Biar kelihatan ciri khasnya menggunakan kain kayak gini. Kayak di Bali-Bali ya. Candi Arjuna adalah candi paling terkenal dan tertua nih yang berada di dataran tinggi Dieng. Tepatnya di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Diperkirakan dibangun pada abad ke-7 hingga 8 Masehi, sehingga menjadikan salah satu candi Hindu tertua di Pulau Jawa. Nah, untuk sejarah dan fungsinya nih, Candi Arjuna didedikasikan untuk pemujaan Dewa Siwa. Hal ini terlihat dari bentuk bangunan dan reliefnya yang mencerminkan konsep kosmologi Hindu. Dahulu kawasan Dieng ini dipercaya sebagai tempat suci karena letaknya yang tinggi dan dekat dengan alam, sehingga cocok dijadikan pusat kegiatan keagamaan. Candi Arjuna ini memiliki ciri khas arsitektur Hindu Jawa kuno ya guys. Persegi, bentuknya, kemudian menghadapnya ke timur, sama seperti Candi Gatotkaca yang di depan tadi. Kemudian terbuat dari batu-batu andesit. Kemudian atapnya juga bertingkat dengan bentuk menyerupai gunung Mahameru ya, Mahameru. Kemudian pintu masuknya juga dihiasi relung dan ornamen sederhana ya. Kompleks Candi Arjuna ini merupakan candi utama dalam kompleks Candi Arjuna guys, yang terdiri dari beberapa candi lain, yaitu Candi Semar, ada Candi Sri Kandi, kemudian ada juga Candi Putudewa, Candi Gatotkaca. Penamaan candi-candi tersebut diambil dari tokoh pewayangan Mahabharata guys. Pukul 09.08, lanjut ke Kawah Sikidang. Oke guys, setelah puas foto-foto dan eksplor Candi Arjuna dan Candi Gatotkaca tadi, sekarang kita lanjut ke tempat yang gak kalah menarik nih. Dari candi bersejarah kita pindah ke wisata alam, yaitu Kawah Sikidang. Yuk ikut terus perjalanan kita. Perjalanan dari Candi Arjuna menuju Kawah Sikidang ditempuh dengan menggunakan mobil nih guys, dengan jarak sekitar 1 hingga 2 km saja. Kemudian waktu tempuhnya kurang dari 15 menit. Dekat banget kan? Sepanjang perjalanan kita juga disuguhkan dengan pemandangan yang indah khas Dieng. Mulai dari hamparan pegunungan, ladang penduduk, hingga udara sejuk yang menyegarkan. Di sepanjang jalur ini juga terdapat banyak pilihan penginapan nih guys, seperti villa, homestay, dan tempat menginap lainnya yang cocok untuk wisatawan yang ingin bermalam dan menikmati suasana Dieng lebih lama nih guys.
Tidak lama kemudian kita pun sampai nih di destinasi wisata berikutnya, yaitu Kawah Sikidang. Area parkirnya cukup luas dan bisa menampung banyak kendaraan termasuk bus pariwisata. Fasilitas di sini juga sudah lengkap loh, mulai dari musola, toilet, hingga deretan warung dan lapak UMKM yang menjual berbagai makanan, minuman, dan juga oleh-oleh khas Dieng. Anda sudah sampai. Ya udah ada. Ini nih tah kiri. Antara nggak masuk apa nggak usah masuk ya? Nah, untuk tiket masuk kawasan wisata Dieng ini sudah termasuk tiket ke Candi Arjuna ya guys. Jadi dengan membayar 30.000 saja kita sudah bisa menikmati dua destinasi wisata sekaligus, yaitu wisata sejarah Candi Arjuna tadi dan wisata alam Kawah Dieng. Setelah melewati area tiket, kita lanjut masuk ke dalam kawasan wisata. Dari sini pengunjung harus berjalan kaki beberapa ratus meter untuk menuju area kawah. Jalur pejalan kaki di sini sudah tertata dengan cukup rapi dan aman ya. Kita akan melewati jembatan kayu yang dibuat khusus untuk pengunjung. Jadi tetap nyaman meskipun ramai. Sepanjang perjalanan pemandangannya indah banget. Udara pagi yang sejuk, hamparan alam khas Dieng, dan suasana yang masih asri bikin jalan kaki terasa nggak capek. Pagi hari seperti ini ternyata sudah banyak juga nih wisatawan yang datang, baik rombongan maupun pengunjung pribadi. Mereka terlihat menikmati suasana sambil foto-foto dan melihat langsung aktivitas alam yang ada di sekitar kawasan kawah ini. Oh iya, satu hal penting yang perlu diperhatikan juga di area Kawah Sikidang ini, kita harus menggunakan masker atau kita dianjurkan menggunakan masker ya guys. Soalnya bau belerang di sini cukup menyengat dan bisa berbahaya kalau terhirup terlalu lama ya. Jadi pastikan tetap pakai masker dan ikuti semua petunjuk keselamatan yang ada supaya berwisata tetap aman dan nyaman. Pukul 11.39. Lanjut ke pemandian air panas alami. Banyu Alam Bitingan. Setelah puas berkeliling dan menikmati wisata di kawasan Sikidang, selanjutnya kita melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya nih. Kali ini kita akan menuju ke pemandian air panas Banyu Alam Bitingan. Nah, jarak dari Kawah Sikidang menuju pemandian air panas Banyu Alam kurang lebih sekitar 6-7 km dengan waktu tempuh sekitar 15 hingga 20 menit nih menggunakan mobil, tergantung kondisi jalan ya. Selama perjalanan kita benar-benar disuguhi pemandangan yang bagus banget nih. Di sepanjang jalan terlihat hamparan kebun-kebun milik warga, ladang pertanian khas Dieng, serta suasana pedesaan yang masih asri dan alami. Udara yang sejuk, pemandangan hijau di kanan dan kiri jalan bikin perjalanan terasa santai dan menyenangkan. Rasanya nggak bosan-bosan nih sama sekali meskipun di perjalanan. Nah, perjalanan ini jadi transisi yang pas ya dari wisata alam vulkanik menuju wisata relaksasi air panas. Jadi buat kalian yang liburan ke Dieng, rute ini juga rekomendasi banget nih karena selain dekat, pemandangannya juga memanjakan mata kita. Tidak lama kemudian akhirnya kita sampai di destinasi selanjutnya guys, yaitu pemandian air panas Banyu Alam Bitingan. Untuk menuju ke lokasi ini kondisi jalannya memang sedikit naik turun ya, jadi harus ekstra hati-hati nih dan pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Tapi tenang saja, selama berkendara kita tetap disuguhkan pemandangan yang indah-indah. Untuk tiket masuk ke pemandian air panas ini cukup terjangkau, yaitu hanya 15.000 per orang. Kemudian untuk parkirnya bayar 10.000 ya guys. Saat kita tiba ternyata sudah cukup ramai tuh. Juga banyak sekali pengunjung dan wisatawan yang datang, baik rombongan ataupun wisatawan keluarga. Kemudian perlu diketahui nih, di beberapa bagian lokasi ini masih dalam tahap pembangunan nih guys. Tapi secara keseluruhan sih tempatnya sudah tertata dengan baik ya. Pemandangannya juga keren banget dari sini. Suasananya masih alami banget dan cocok banget buat bersantai setelah seharian jalan-jalan nih.
Nah, untuk kolam renangnya nih dipisah ya antara kolam perempuan dan kolam laki-laki. Jadi lebih nyaman untuk pengunjung. Desain tempatnya juga cukup estetik. Ada bebatuan untuk foto-foto juga nih. Dan juga di sini ada tempat berendam kaki di area luarnya. Jadi pas datang kita capek-capek sementara belum berenang ya, kita berendam kaki dulu nih di Sambil sini. Sambil istirahat, ada yang sambil ngopi. Oh ya, ada juga tuh atasnya fasilitas Apa? Gantungan. Gantungan. Masa gantungan? spot ayunan gantung. Ayunan gantung ya. Gantung ayunan. Itu per orang Rp20.000. Bisa berjalan ke ujung terus balik lagi. Dananya apa belum? Pokoknya enak banget di sini. Jadi kalian yang mau ke sini segeralah ke sini. Mumpung liburan nih. Mumpung liburan ya. Jadi gitu aja sih hari kedua ya kita perjalanan dari mulai Candi Arjuna. Candi Arjuna, kemudian Kawah Sikidang, kemudian ini pemandian air panas, Banyu Alam Bitingan. Kemudian di sini juga kafe-kafenya keren ya, tempatnya dingin banget, udaranya kira-kira berapa di sini ya? Ada sekitar 11 kali? Enggak lah. Enggak, antara 17-18. Yang membuat dinginnya tuh karena anginnya juga dingin banget, hembusan anginnya ya. Tuh di sini juga banyak tempat berendam air kaki. Berendam kaki. Berendam kaki, bukan berendam air kaki. Nah ini spot foto nih, batu-batu menhir, batu gunung. Tuh, wah ke bawah ini kalau nggak berkabut ini keren banget kelihatan ke bawah ke sana itu ya gunung-gunungnya. Dan di sini juga ada perkampungan sih kelihatannya nih. Sebenarnya dari Banyu Alam ini dekat dari sini ada pemandian air panas yang lainnya. Kami berjalan menuju alam terbuka, menikmati keindahan alam yang mempesona. Camping keluarga di bawah bintang-bintang, menjelajahi keindahan alam yang luas. Keindahan ini membuat hati kami senang. Keindahan alam yang mempesona. Camping keluarga di alam terbuka, menikmati keindahan. Pukul 11.39. Lanjutkan perjalanan menuju Kayanjen Skyland Campground, Telaga Menjer. Setelah puas berendam air hangat di pemandian air panas Banyu Alam, perjalanan kita pun berlanjut ke destinasi wisata berikutnya, yaitu Kayangan Skyland. Rencananya kita akan camping nih di Kayangan Skyland. Jarak dari Banyu Alam Bitingan menuju Kayangan Skyland sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi kondisi jalannya cukup menantang. Jalannya naik turun berkelok dan semakin ke atas suasananya mulai berkabut. Di tengah perjalanan hujan rintik-rintik pun mulai turun nih. Jujur saja dari sini kita sudah mulai was-was, takutnya nanti hujan semakin deras. Tapi karena emang niat awal kita memang mau camping, akhirnya kita tetap melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan menuju Kayangan Skyland, pemandangan tetap indah dan jalannya juga nggak kalah bagus nih, meskipun kontur jalannya cukup ekstrim. Namun ternyata kekhawatiran kita benar-benar terjadi. Hujan yang tadinya rintik-rintik lama-lama menjadi hujan yang cukup deras, bahkan disertai angin dan petir. Untuk masuk ke kawasan ini dikenakan tiket masuk sebesar 5.000 per orang nih guys. Perlu diingat, tiket ini hanya tiket masuk kawasan saja ya. Kalau nantinya jadi camping tentu ada biaya tambahan lagi di atas. Jadi 5.000 itu bisa foto-foto di kebun teh,
Kemudian biasanya sih untuk naik ke atas ke area Kahyangan Skyline itu jalur jalan di sini memang harus dikondisikan terlebih dahulu. Kalau tidak ada mobil yang turun dari atas, barulah kendaraan bisa naik karena jalannya sempit dan menanjak, juga jelek nih jalannya. Tapi sayang seribu sayang. Kondisi cuaca semakin tidak bersahabat nih guys. Hujan deras dan badai disertai petir terjadi pada area ini. Ditambah lagi kondisi jalannya yang rusak dan licin membuat mobil kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ke atas. Jadi Demi keamanan. Ya, coba kita berhenti dulu di di sini nih. Di sini ada The Heaven ya. Ada cafe The Heaven, jadi kita coba berhenti dulu di sini, siapa tahu Hujannya reda. hujannya reda. Jadi kita sambil mikir di sini nih, lanjutkan apa putar balik, lanjutkan apa putar balik. Tapi ternyata hati suruh lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu. Siapa tahu di atas dikit lagi berhenti hujannya. Siapa tahu berhenti hujannya dan banjirnya berkurang. Akhirnya kita lanjutkan lagi dah dari sini. Takut sih, jujur bener takut banget dari sini ya. Takut terjadi apa-apa sih, mobilnya selip kah atau gimana. Tapi ya sudahlah, kita coba lanjutkan dulu ke atas. Nah, kita coba naik dulu ke atas walaupun jalanannya bener udah gerujuk-gerujuk begini. Karena kita mobilnya penggerak roda depan ya, jadi memang agak selip-selip sedikit nih. Tapi tambah atas itu memang hujannya tambah deras, kemudian banjirnya juga tambah gede tuh. Anginnya juga kencang banget. Anginnya kenceng, jadi waduh gimana nih. Jadi ya coba dulu merayap sedikit karena kan dari atas juga banyak tuh motor-motor ya. Padahal mobil yang dari atas sudah di stop sih sama penjaganya itu. Kita tetap melanjutkan ke atas. Namun apa yang terjadi? Ternyata makin ke atas makin gede banjirnya. Dan saya udah nggak sanggup nih guys. Akhirnya ya kita belokin ke kiri aja. Kebetulan di sini ada tempat bangunan yang lagi dibangun nih. Kayaknya mau bikin hotel atau apa ya. Nah di sini kita belokin aja ke kiri. Masih lanjut dikit lagi. Nah kita coba terus aja naik ke atas. Kita coba Emang terus. Ini niat sambil awalnya, puter-puter. emang niat awalnya mau pengen banget camping di Iya. atas. Tujuan utamanya kita kan memang camping ya ke sini tuh. Nah ini di sini tuh ban depan itu sudah mulai selip-selip ya. Sudah mulai selip-selip, udah Makin deras hujannya. jalannya juga nggak kelihatan. Wah pokoknya di sini udah antara takut sama sayang, udah terlalu jauh jadi ngebet pengen camping di sini. Tapi ya bagaimana, akhirnya saya memutuskan untuk berbelok ke kiri. Di sini ada bangunan belum juga. Nah di sini deket villa. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk istirahat sebentar di sini nih. Ah di sini tuh kayaknya hotel nih, lagi bangun hotel ya. Karena mobil sudah selip-selip, jadi kita berhenti dulu aja di sini. Siapa tahu hujannya reda. Berlawanan dengan air ya. Rencana manusia boleh matang guys, tapi alam punya kendali penuh ya. Awalnya kami sudah membayangkan malam yang tenang di Kahyangan Skyline nih. Namun langit berkata lain, hujan turun begitu deras disertai petir yang mulai banyak banget. Aduh, ngeri. Ini demi keamanan, kami putuskan untuk putar balik dan akhirnya kita mencari kuliner di Telaga Menjer nih guys. Ya, hitung-hitung mengobati kekecewaan kita karena kita tidak jadi camping di Kahyangan Skyline ya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk makan aja di sini dah sepuasnya daripada kita camping nggak jadi ya. Akhirnya pilihan terakhir yang paling masuk akal adalah merapat ke rest area Telaga Menjer nih guys. Selain jaraknya paling dekat, di sini juga pilihan makanannya lengkap lah ya. Bayangkan saja di tengah dinginnya kabut dieng dan guyuran hujan, kita disambut pilihan makanan yang menggugah selera guys. Mulai dari mie ongklok, khas Wonosobo, kemudian bakso, mie ayam, soto, dan banyak banget. Pukul 17.08. Kita lanjutkan cari penginapan untuk istirahat malam.
Setelah kita makan kenyang, kemudian minum air teh panas juga sudah mengenyangkan banget. Pokoknya di sini banyak ya, oleh-oleh juga ada karika ini khasnya Dieng Wonosobo. Pokoknya khas Dieng nih karika nih ya. Kita lanjutkan lagi perjalanannya untuk mencari penginapan nih guys, karena kita tidak jadi camping di Kahyangan Skyland. Jadi di sini kita putuskan untuk turun saja ke arah Wonosobo ya, karena ya biar sekalian kita arah ke Curug Jami juga guys. Karena setelah kegiatan ini kita menginap di penginapan, kemudian setelah itu besoknya kita akan lanjut road trip ini ke daerah Jawa Barat guys, yaitu ke Curug Jami. Is wonderful. Pokoknya ke Curug Jami dah. Ada Curug Jami, Curug Koneng, kemudian Leuwi Ciung guys. Jadi di sana juga tidak kalah keren ya tempatnya, kemudian suasananya. Nah, nanti yang mau lihat kegiatan kita di Curug Jami nanti bisa lihat di video berikutnya guys, di episode ketiga ya. Dari Telangga Menjer ini jalannya turun terus ya. Jadi turun terus, kemudian jarak pandang juga rendah banget karena di sini kabutnya tebal sekali. Mungkin jarak pandangnya sekitar 10 meter nih. Jadi harus hati-hati guys. Kalau di sini lagi berkabut, jadi kita juga kendaraan usahakan nyalakan aja lampu kabutnya ya, biar bisa terdeteksi atau kelihatan dari arah depan ya. Nah, di sini turun terus, kemudian kanan kirinya memang indah banget ya, masih hijau-hijau pepohonan. Kemudian setelah kita mencari dan kita putuskan untuk menginap di daerah Banjarnegara guys, yaitu di Hotel Asri Banjarnegara ya, karena setelah cari-cari di atas di daerah Wonosobo, kita cari yang family sudah penuh semua, jadi dapatnya di daerah Banjarnegara. Ini juga biar kita tidak terlalu jauh ya mengarah ke daerah Jawa Baratnya guys. Jadi besok setelah kita menginap di Hotel Asri ini, kita akan lanjutkan road trip ini, yaitu ke bagian episode ketiga ya, road trip dari Banjarnegara ke Curug Jami yang berada di Kampung Cikujang, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihorbeti, Kabupaten Ciamis. Di sana curugnya keren banget ya, bisa langsung dilihat dari jalan. Kemudian kuliner-kulinernya juga khas Curug Jami itu murah meriah, terus suasananya juga sama kayak di sini, dingin juga. Jadi kita nginep di sini guys. Kebetulan alhamdulillah ya kita nyampe di sini sekitar jam 6 apa jam 7 ya. Nah, di sini kita dapat menginap di Hotel Asri. Alhamdulillah kita dapat. Kalau enggak kita paksakan menuju ke daerah Jawa Barat. Aduh, sudah kelelahan sekali guys. Jadi kita nginep dulu di sini semalam. Besok kita lanjutkan lagi road trip ke daerah Jawa Barat, yaitu ke Curug Jami. Berikut ini adalah foto-foto kegiatan kita selama keberangkatan kita dari homestay yang berada di titik 0 Dieng, kemudian ke spot pertama yaitu spot foto Dieng Banjarnegara, kemudian yang kedua ke Candi Arjuna dan Candi Gatotkaca, kemudian yang ketiga ke Kawah Sikidang, yang keempat ke pemandian air panas Sikidang, Bitingan. Dan berikut ini ada foto-foto kita ya guys. Selamat berjumpa kembali nanti di episode ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjalan menuju alam terbuka, menikmati keindahan alam yang mempesona. Camping keluarga di bawah bintang-bintang, menjelajahi keindahan alam yang luas. Keindahan ini membuat hati kami senang. Keindahan alam yang mempesona.
episode 3. Banyumas, Curug Jami Cihorbuti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.